Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Puji Imam Mutakin Eskom MSI yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dewi Suryaningsih, NIM 102250029 dari kelas IF2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai memori utama komputer, panduan lengkap tentang RAM, ROM, dan CAC. Materi ini sangat penting karena memori utama merupakan salah satu komponen utama dalam sistem komputer yang menentukan seberapa cepat komputer dapat memproses data. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian memori utama, jenis-jenisnya, fungsi masing-masing, hierarki memori, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, hingga tips untuk mengoptimalkan kinerja memori. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai cara kerja komputer. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu memori utama komputer. Memori utama sering disebut sebagai jantung dari operasi komputer karena semua proses yang dilakukan komputer akan melibatkan memori ini. Ketika kita membuka aplikasi seperti Microsoft Word, Google Chrome, atau menjalankan sebuah game, data dari aplikasi tersebut tidak langsung diproses dari hard disk atau SSD, melainkan dipindahkan terlebih dahulu ke memori utama. Hal ini dilakukan karena kecepatan memori utama jauh lebih tinggi dibandingkan media penyimpanan biasa. Tanpa adanya memori utama, prosesor harus mengambil data langsung dari hard disk yang kecepatannya lebih jauh lambat, sehingga kinerja komputer akan menurun secara drastis. Karena itulah, memori utama menjadi penghubung antara CPU dengan media penyimpanan. Selanjutnya, ada di slide 3. Apa itu memori utama? Memori utama adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Memori utama memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama adalah bersifat volatil. Artinya, data akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan yang kedua, memiliki kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan media penyimpanan seperti HDD maupun SSD. Yang ketiga, memori utama berfungsi sebagai jembatan antara CPU dan storage sehingga proses pertukaran data menjadi jauh lebih cepat. Sebagai contoh, ketika kita membuka Microsoft PowerPoint, file tersebut awalnya berada di SSD, setelah dibuka data dipindahkan ke RAM agar prosesor dapat mengaksesnya dengan cepat. Slide keempat ada RAM. Jenis memori utama yang pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan ketika komputer sedang bekerja. Semua aplikasi yang sedang berjalan akan menggunakan RAM. Misalnya kita membuka browser, Microsoft Word, Spotify, dan Zoom secara bersamaan. Semua aplikasi tersebut akan menggunakan sebagian kapasitas RAM. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa membuat komputer menjadi lambat. Namun, RAM memiliki kelemahan yaitu bersifat volatil. Artinya, ketika listrik mati atau komputer dimatikan, seluruh data yang tersimpan di RAM akan hilang. Oleh karena itu, kita harus menyimpan pekerjaan terlebih dahulu sebelum mematikan komputer agar data tidak hilang. Saat ini, kapasitas RAM yang umum digunakan adalah 8 GB hingga 16 GB untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk editing video atau gaming biasanya diperlukan RAM 16 GB atau bahkan lebih. Slide kelima ada ROM, yaitu jenis memori berikutnya adalah ROM atau read-only memory. Berbeda dengan RAM, ROM bersifat non-volatil sehingga data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. ROM digunakan untuk menyimpan program penting yang tidak boleh hilang, contohnya adalah BIOS atau UEFI yang digunakan saat komputer pertama kali dinyalakan. Ketika kita menekan tombol power, prosesor akan membaca instruksi yang ada di ROM untuk memeriksa kondisi perangkat keras sebelum sistem operasi dijalankan. Karena fungsinya sangat penting,
Isi ROM jarang diubah dan hanya dapat diperbarui melalui proses tertentu yang disebut firmware update. Slide ke-6 ada change memory. Selain RAM dan ROM, terdapat juga change memory. Cache merupakan memori yang ukurannya kecil tetapi memiliki kecepatan paling tinggi. Cache berada sangat dekat bahkan menyatu dengan prosesor. Fungsinya adalah menyimpan data yang paling sering digunakan oleh CPU sehingga CPU tidak perlu mengambil data berulang kali dari RAM. Cache dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama ada L1, cache adalah yang paling penting tetapi kapasitasnya paling kecil. Dan L2, cache memiliki kapasitas lebih besar dengan kecepatan sedikit lebih rendah. Sedangkan L3, cache memiliki kapasitas terbesar dan biasanya digunakan bersama oleh beberapa inti prosesor. Semakin besar kapasitas cache, biasanya performa prosesor juga semakin baik terutama untuk pekerjaan terberat. Dan pada slide ke-7 ada hierarki memori. Pada komputer terdapat konsep yang disebut hierarki memori. Hierarki memori menggambarkan urutan penyimpanan berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Di bagian paling atas terdapat register CPU, kemudian cache, RAM, SSD, dan terakhir hard disk. Semakin dekat dengan CPU, maka akses data semakin cepat tetapi kapasitas memorinya semakin kecil dan biaya pembuatannya lebih mahal. Sebaliknya, semakin jauh dari CPU, maka kapasitasnya semakin besar tetapi kecepatannya lebih rendah. Konsep ini digunakan agar komputer tetap memiliki performa tinggi dengan biaya yang tetap efisien. Dan slide ke-8 ada fungsi memori utama. Memori utama memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Pertama, menyimpan data sementara yang sedang diproses CPU. Kedua, memungkinkan komputer menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan atau multitasking. Dan yang ketiga, mempercepat proses pertukaran data antara prosesor dan media penyimpanan. Keempat, ROM menyediakan instruksi awal agar komputer dapat melakukan proses booting dengan benar. Tanpa memori utama, komputer akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjalankan aplikasi karena seluruh data harus diambil langsung dari media penyimpanan. Dan di slide ke-9 ada studi kasus. Sebagai contoh, terdapat dua laptop dengan spesifikasi berbeda. Laptop pertama menggunakan RAM 4GB, sedangkan laptop kedua menggunakan RAM 16GB. Ketika keduanya membuka browser dengan banyak tab, aplikasi desain, dan Microsoft Office secara bersamaan, laptop dengan RAM 16GB mampu menjalankan semuanya dengan lancar. Sedangkan laptop dengan RAM 4GB mulai melambat karena kapasitas RAM sudah penuh. Akibatnya, komputer menggunakan memori virtual pada SSD atau hard disk yang kecepatannya jauh lebih rendah. Inilah alasan mengapa kapasitas RAM sangat memengaruhi performa komputer. Dan di slide ke-10 ada tips optimasi memori. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan performa memori komputer. Pertama, melakukan upgrade RAM sesuai kebutuhan. Dan yang kedua, menutup aplikasi yang tidak digunakan agar RAM tidak penuh. Ketiga, memantau penggunaan RAM melalui Task Manager sehingga kita mengetahui aplikasi mana yang paling banyak menggunakan memori. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, menggunakan SSD sebagai media penyimpanan karena SSD dapat mempercepat proses membaca dan menulis data, termasuk saat komputer menggunakan memori virtual. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, performa komputer akan menjadi lebih cepat dan stabil. Dan mungkin di sini ada kesimpulannya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa memori utama merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem komputer. RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara yang mendukung proses multitasking. ROM menyimpan instruksi permanen yang diperlukan saat komputer melakukan booting. Sedangkan cache membantu mempercepat akses data sehingga prosesor dapat bekerja lebih efisien. Ketiga jenis memori tersebut saling melengkapi dalam menjaga kinerja komputer agar tetap cepat, stabil, dan responsif.
Dengan memahami fungsi masing-masing memori, kita juga dapat menentukan spesifikasi komputer yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk belajar, bekerja, desain grafis, editing video, maupun bermain game. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.